di mana dari kontribusi investasi dan kontribusi konsumsi tentu mendominasi daripada PDB kita ya. Jadi APBN itu yang selalu orang ributkan, kontribusi itu hanya sekitar 8,7%. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri menilai masuknya investasi dari pemerintah Inggris akan menjadi penopang percepatan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Analisis Makro Mikroekonomi Kadin Indonesia, Afiliani, menegaskan pemerintah harus menggandeng dunia usaha untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terlebih lagi, masuknya investasi bisa mendorong peningkatan laju konsumsi, daya beli, dan pembangunan berkelanjutan secara nasional yang perannya menjadi penopang utama produk domestik bruto. Untuk itu, Kadin menilai investasi dan konsumsi rumah tangga harus menjadi perhatian serius pemerintah di tahun ini, di mana investasi harus dipacu secara agresif agar investasi menjadi kunci pemicu pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sektor swasta, karena memang di dalam PDB tentu saja sektor swasta itu punya peranan yang sangat besar, di mana dari kontribusi investasi dan kontribusi konsumsi tentu mendominasi daripada PDB kita ya. Jadi APBN itu yang selalu orang ributkan, kontribusi itu hanya sekitar 8,7%. Tetapi investasi sekitar 30% dari PDB dan untuk konsumsi masih 57%. Jadi ini menunjukkan. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah resmi mengundurkan diri dari keanggotaan partai, menyusul masuknya nama Thomas Djiwandono dalam bursa calon deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Juda Agung. Dasko juga memastikan usulan nama Thomas Djiwandono dan 2 nama kandidat lainnya dalam calon bursa deputi Gubernur Bank Indonesia berasal dari internal Bank Indonesia dan bukan inisiatif Presiden Prabowo. Presiden hanya meneruskan surat dari Gubernur BI kepada DPR untuk ditindaklanjuti melalui uji kelayakan dan kepatutan. Dasko menegaskan posisi Deputi Gubernur BI bersifat independen dan setiap keputusan penting diambil secara bersama-sama dengan Dewan Gubernur lainnya. Yang pertama, bahwa pengusulan Tommy Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari Presiden, pengusulan itu kemudian dari Gubernur BI. Dan kemudian tentunya masyarakat perlu tahu bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah mencatatkan capaian penyaluran kredit usaha rakyat sepanjang tahun 2025 mencapai 270 triliun rupiah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan capaian kinerja KUR 2025 sebesar 270 triliun rupiah, mencapai 96% dari target pemerintah sebesar 280 triliun telah dinikmati sebanyak 4,58 juta debitur, dengan penambahan debitur baru sebesar 2,7 juta debitur. Sementara debitur graduasi atau debitur naik kelas mencapai 1,5 juta debitur dengan potensi peningkatan lapangan kerja mencapai 11 juta tenaga kerja. Dari sisi penyaluran KUR produksi, Maman mencatat adanya peningkatan penyaluran KUR produksi mencapai 163,9 triliun rupiah atau melewati target 60% dari total penyaluran KUR. Selain itu, Menteri UMKM menambahkan selama 2025 pihaknya juga sudah menerbitkan 3 juta lebih nomor induk berusaha, 2,8 juta sertifikat halal, dan 1 juta lebih penerbitan SNI Bina UMK. Realisasi penyaluran KUR dari total target 280 triliun tahun 2025, tahun ini kita berhasil merealisasikan sebanyak 270 triliun. Nah, kalau di sini angkanya ini seharusnya 96%, karena target kita yang ditugaskan kepada kami ada 280 triliun, kami memang ya belum bisa mencapai sampai 280 triliun, yaitu kemarin 270 triliun. Pemirsa, merek mobil mewah asal Inggris yang diwariskan selama puluhan tahun bernama Jaguar kini mengambil langkah strategis besar dengan menghentikan penggunaan mesin bensin internal dan mengalihkan fokus sepenuhnya ke kendaraan listrik. Tujuan utamanya adalah untuk mengejar posisi di segmen ultra premium dan bersaing dengan Bentley di masa depan.
Jaguar kini mengambil langkah strategis besar dengan menghentikan penggunaan mesin bensin internal dan mengalihkan fokus penuhnya ke kendaraan listrik. Jaguar telah mengonfirmasi perubahan besar dalam strategi merek mereka. Perusahaan memilih untuk menghapus secara bertahap semua model bermesin bensin dari line-up dan menaruh semua sumber daya pada mobil listrik premium sebagai inti masa depan bisnisnya. Rebranding ini merupakan bagian dari upaya untuk meninggalkan bayang-bayang pesaing tradisional seperti BMW dan mengadopsi citra baru yang lebih premium dan modern. Langkah ekstrim Jaguar ini tidak tanpa tantangan. Sejumlah dealer dilaporkan merasa was-was tentang strategi masa depan karena ketidakjelasan tentang model baru yang akan datang dan waktu peluncuran yang tepat. Bahkan beberapa sumber anonim di jaringan penjualan menyatakan ada alasan bisnis kuat untuk memasarkan Jaguar di masa depan sampai strategi EV mereka benar-benar terlihat jelas. Menariknya, dalam strategi baru Jaguar juga disebut kemungkinan tidak menjual unit EV secara tradisional, melainkan melalui model sewa untuk menjaga nilai jual kembali tetap tinggi dan memposisikan produk mereka secara eksklusif. Upaya ini dipandang sebagai cara untuk mengontrol pasar mobil bekas dan menyesuaikan dengan target segmen yang lebih sempit. Namun, tetap berpotensi membawa risiko tersendiri bagi volume penjualan. Strategi pergeseran ke EV ini juga dipengaruhi oleh ambisi Jaguar untuk bersaing langsung dengan merek ultra premium seperti Bentley yang dikenal sebagai ikon mobil mewah. Melalui fokus pada jumlah produksi yang lebih terbatas, diperkirakan sekitar 10.000 unit per tahun, Jaguar berharap dapat memperkuat citra eksklusif dan menarik konsumen di segmen atas pada era kendaraan listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Kabar otomotif datang dari pasar kendaraan penumpang. Geely yang resmi meluncurkan MPV premium terbarunya Galaxy V900 yang dijual di China dengan bandrol harga mulai sekitar 758 juta hingga hampir 900 juta dalam 3 level trim berbeda. Ya, model ini didesain untuk meramaikan segmen MPV premium yang kompetitif di awal 2026. Geely Galaxy V900 hadir dengan harga reguler mulai dari 309.800 hingga 369.800 yuan atau setara sekitar 758 jutaan rupiah hingga 900 jutaan rupiah, meskipun saat periode peluncuran perusahaan menawarkan harga promosi yang sedikit lebih rendah. MPV ini diposisikan sebagai alternatif kendaraan keluarga mewah berkinerja tinggi dibanding pesaing lain di segmen serupa. Secara visual, Galaxy V900 menampilkan desain depan futuristik dengan lampu Star River yang membentang dari sisi ke sisi serta emblem Pegasus berlapis emas 24 karat sebagai simbol kemewahan. Di bagian dalam, kabin MPV ini memiliki rasio pemanfaatan ruang 91,8%, dilengkapi layar kontrol pusat 15,4 inci, panel instrumen 10,25 inci, dan HRHUD 19,8 inci yang memberi pengalaman berkendara digital canggih. Geely Galaxy V900 dibekali sistem listrik jarak jauh yang memadukan mesin bensin 1,5 liter dengan 2 motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 340 kW dan torsi puncak 523 Nm. Varian ini menawarkan pilihan baterai 43,3 kWh atau 50 kWh dengan jangkauan listrik murni hingga 260 km serta total jangkauan kombinasi hingga sekitar 1.220 km. Didukung pula sistem bantuan mengemudi Qianli Haohan H5 termasuk lidar, radar, dan kamera HD. Untuk kenyamanan penumpang, Galaxy V900 menawarkan kursi spa dengan pemanas, ventilasi, memori dan pijat, layar hiburan 17,3 inci di baris kedua, serta fitur tambahan seperti kotak pendingin 9,1 liter dan sistem suara Flame 27 speaker untuk pengalaman multimedia kelas atas. Kombinasi ini membuat V900 cocok bagi konsumen yang mencari MPV premium lengkap dengan teknologi modern dan kenyamanan tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel.